Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dalam Renungan Malam edisi 9 Februari 2026. Kita akan membahas bahagian firman Tuhan dalam Roma pasal 11 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Bagian firman Tuhan yang boleh kita renungkan, saya arahkan pada ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Bapak Ibu, tema untuk kita pada malam ini adalah orang-orang pilihan Allah. Sebagaimana kita ketahui, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Mereka umat yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi umat kesayangannya. Dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel, terlihat bahwa ada orang-orang yang tidak lagi bersandar, percaya, dan memohon kepada Allah. Tetapi mereka mempersembahkan hidup mereka kepada ilah, dewa-dewa Baal. Dan dalam hal ini tentu sebagai orang-orang yang sudah dipilih Allah, sudah menodai akan kehormatan Allah. Dan Rasul Paulus mempertanyakan hal ini. Apakah Allah menolak bangsanya atau umat pilihannya? Jawabannya sesungguhnya tidak. Dan dalam perjanjian lama, di mana Nabi Elia telah merasa hidup sendiri saja untuk menyembah Allah. Dia merasa orang-orang Israel semua telah meninggalkan Allah. Tetapi faktanya sesungguhnya Elia tidak sendirian. Tuhan memberikan jawaban atas apa yang dipertanyakan oleh Nabi Elia. Di sini dikatakan bahwa aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Jadi ada orang-orang yang tetap setia meskipun banyak yang berpaling dan meninggalkan Allah. Orang-orang pilihan, orang-orang yang terpilih, menjadikan sebagai sebuah bentuk di mana Allah seolah-olah dapat diatur, dapat dikendalikan, dan membuat mereka malah menjadi Allah, menjadi pemimpin untuk hidup mereka. Dan ini betul-betul salah. Karena bagaimanapun hebatnya kemakmuran, kebaikan, atau hal-hal yang sungguh menyenangkan, kita sebagai orang-orang yang percaya harus tahu semua itu pemberian Allah. Tetapi sangat disayangkan orang Israel tidak menyadari hal itu. Mereka bahkan meminta, memohon, menyembah kepada dewa-dewa Baal. Dan memang tentu ini adalah hal yang tidak disukai oleh Allah. Dan karena itulah Allah tahu mereka harus dipulihkan, mereka harus diasingkan, orang-orang yang sudah tercemar karena dosa harus dibersihkan oleh darah Kristus. Demikianlah kita menjadi orang pilihan, karena penolakan bangsa Israel menjadi kesempatan bagi semua bangsa untuk datang pada Allah. Kita bersyukur karena Allah telah memberikan kesempatan bagi kita untuk mengenal kasih-Nya. Kita bersyukur karena semua bangsa boleh datang dan menyembah Allah. Nah, yang inilah yang membuat kita bersyukur, karena pada akhirnya orang-orang pilihan Allah harus tetap menjaga kualitas imannya, tidak mau mencampurkan dengan kehidupan
orang-orang di sekeliling, karena tahu bahwa hanya Allah yang boleh disembah. Sebagai orang-orang pilihan Allah, kita juga sudah tahu Allah menyediakan yang terbaik untuk kehidupan kita. Kita boleh berjalan dalam keyakinan yang penuh bahwa Allah memberikan hal-hal yang jauh lebih baik dari yang kita harapkan. Demikianlah kita senantiasa hidup dalam pengharapan kepada Kristus. Karena kita tahu kehidupan tidak akan menjadi mudah. Kehidupan tidak akan menjadi lebih gampang. Tetapi kehidupan sesulit apapun itu akan kita jalani dengan selalu berpaut pada Allah. Biarlah keyakinan ini terus ada dalam hati kita, tidak membuat kita bimbang dan beralih kepada keyakinan yang lain. Karena sesungguhnya hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan yang kekal. Dalam perjalanan hidup, mari kita selalu mengundang Allah di dalam hidup kita. Jadikan Dia sebagai satu-satunya Allah yang memerintah kehidupan kita. Dan hanya Dia yang boleh kita sembah sepanjang hayat kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkaulah Allah yang kami puji dan sembah. Kami bersyukur karena Engkau telah mengulurkan tangan kasih-Mu bagi kami. Telah menyediakan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kami boleh bersandar padamu ya Tuhan. Bantulah kami, tolonglah kami, supaya kami tidak salah dalam mengambil keputusan. Tetap beriman yang penuh kepadamu ya Bapa. Terima kasih untuk hari-hari yang akan kami jalani. Kami sungguh percaya Engkau beserta dengan kami. Terpuji-pujilah namamu Tuhan, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.